itu menunjukkan tidak adanya satu keberadaan negara di sana. Negara yang seharusnya memberikan sebuah perlindungan, sebuah pendidikan, dan sebuah jaminan atas ruang hidup, tapi tidak ada, malah diberhanguskan. Nah, ini ada dua rekan muda, Mas Yuha dan Fajar, masing-masing bisa jelaskan nggak sih pengalaman teman-teman turut berjuang bersama warga Pancoran Bersatu? Karena beberapa waktu lalu yang saya kesana itu ngeliat teman-teman ini ikut berjuang juga gitu. Mungkin dari saya cek dari Ryan punya pandangan tersendiri gimana teman-teman itu mengadvokasi, dan bersama kawan-kawan juga dari Ikhwan juga begitu. Silahkan secara bergantian. Ya, sebelumnya selamat sore kawan-kawan buat pengunjung. Selamat menikmati acara talkshow hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih juga buat para panitia yang udah menyelenggarakan acara ini sampai mengorbankan segala pikiran, tenaganya, dan mensukseskan acara ini. Ya, perkenalkan, namaku Ryan, aku dari perwakilan kaum muda. Aku ingin menceritakan sejarah kaum muda itu sendiri. Ya, berangkat dari historis kaum muda di Indonesia itu, pergerakan kaum muda di Indonesia itu mencetak sejarah yang sangat spektakuler. Siapa yang disebut-sebut pemuda pada saat itu? Di situ ada Soekarno, Cokro Aminoto, dan Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Mereka sekaligus menjadi pelopor maupun pemikir di negaranya sendiri pada saat itu, yang tertindas bertahun-tahun lamanya. Ya, puncak kebangkitan kaum muda di Indonesia itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda pada saat itu, kaum muda ini mendeklarasikan Kongres Sumpah Pemuda untuk bersatu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Dengan Sumpah Pemuda ini, semangat kaum muda untuk menyatukan gerak langgam yang konkret demi menggapai cita-cita kemerdekaan pada saat itu. Ya, akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita segala perkembangannya menggapai puncak-puncak yang sejati, yang gilang gemilang atas perjuangan rakyat itu sendiri. Nah, pada saat itu peran kaum muda juga menjadi pelopor di saat di Rengas Dengklok pada saat itu. Kaum muda memaksa Soekarno untuk memproklamasikan pada saat itu kemerdekaan Indonesia. Nah, ini udah hampir seabad lah sejarah kaum muda itu. Adakah pemuda saat ini yang memiliki sikap semangat yang menggebu-gebu ketika potensi makin berkembang, fasilitas yang serba ada, lingkungan kehidupan kalian kian leluasa, dan segala daya dukung ada. Nah, di mana letak kesadaran kaum muda pada saat ini untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera? Kita tidak ingin peran kaum muda pada saat ini luruh karena hidup yang serba instan, pun jiwa persatuannya letak akibat hegemoni kelompok yang bersifat untuk kepentingannya sendiri. Nah, relevansinya pada saat ini tadi sudah banyak yang menjabarkan itu dari sektor pertanian maupun buruh, dari sektor pendidikannya. Nah, aku di sini sebagai kaum muda juga ikut merasakan. Kalau dari sektor dari pertanian ya kan, aku juga pasti punya sanak saudara lah yang di kampung, dan itu dia terkena imbasnya karena akibat regulasi di kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada kaum tani itu sendiri. Nah, akhirnya dia coba
berpindah tempat ya kan, pindah ke Jakarta yang tempat sektor ekonominya lebih ada lah. Akhirnya dia pindah dan coba untuk akhirnya di Jakarta juga sama aja. Dia terus dari sektor perburuannya kan lahirlah Undang Cipta Kerja ya kan, yang dimana di situ banyak regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada buruh maupun kaum muda. Nah, itu harapannya kita di sini bisa saling rajut persatuan untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi dan lebih konkret untuk kedepannya. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ikhwan, anak muda yang Orayan, sorry ketukar. Mukanya mirip soalnya. Mirip gak sih? Mirip kan? Tuh, mirip banget soalnya. Ya, terima kasih. Oke, setelah bergantian saya memberikan waktu untuk Ikhwan, anak muda. Tadi Serius sudah bicara soal situasi terkini dengan teman-teman Pancoran. Ikut bergabung mengadvokasi teman-teman Pancoran. Oke, apa sih yang membuat kemudian Ikhwan akhirnya mau gitu susah payah dan ikut bergabung mengadvokasi mendampingi kawan-kawan Pancoran? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan. Saya merupakan perwakilan mahasiswa di sini dan juga saya merupakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Jadi maksudnya kenapa kita kolektif daripada kawan-kawan mahasiswa yang tergabung di dalam Pancoran Buntu 2 itu mau melakukan sebuah pengadvokasian di sana, itu menunjukkan tidak adanya satu keberadaan negara di sana. Negara yang seharusnya memberikan sebuah perlindungan, sebuah pendidikan, dan sebuah jaminan atas ruang hidup, tapi tidak ada, malah diberhanguskan. Nah, itu juga yang menjadi sebuah tugas daripada kampus. Sebenarnya kalau aku mengibaratkan kampus itu seperti laboratorium, di mana ada permasalahan rakyat yang terjadi, problematika rakyat yang terjadi, itu harus diselesaikan di kampus. Dan kampus harus juga bisa menggambarkan hal objektif apa yang bisa dilakukan dan bisa disampaikan kepada rakyat. Kawan-kawan di situ, kolektif dari mahasiswa, bahkan pelajar sekalipun juga Mbak melakukan sebuah pengajaran, khususnya di Serapan ya. Kemudian juga melakukan pengadvokasian. Bahkan kita juga dari proses pengadvokasian banyak sekali warga di sana yang bahkan tidak mempunyai identitas diri, bahkan BPJS gitu? Data kependudukannya tidak ada. Nah, kemudian ada juga dari jaminan kesehatannya. Nah, itulah peran yang diambil kepeloporannya oleh kita sebagai kaum muda. Tadi yang dijelaskan oleh Ryan, mungkin seharusnya kaum muda bisa mengambil kepeloporan hal itu dalam membantu rakyat pada saat ini. Nah, mungkin kalau untuk Pancoran ya seperti itu kondisi terkininya sudah. Oke, baik, terima kasih untuk Ridwan. Ikhwan, sengaja biar kamu ngomong protes kan, gitu anak muda harus kritis kan, gitu. Biarpun moderator yang ngomong harus kritisi, ngeles. Oke.